Shalom Kids. Selamat datang di ibadah sekolah minggu GIA Kopo Permai. Katakan aku mau. 1. Beribadah dengan pakaian yang rapi. 2. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. 3. Mendengar, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan. Selamat beribadah. Hai anak-anak hebat. Hari ini semua sehat dan semangat kan? Siap beribadah? Yuk, sekarang ikuti ibadah dari awal sampai akhir supaya kalian mengerti apa pesan Tuhan dari keseluruhan ibadah ini. Oke? Tante Jiwa pakai bambu api karena ceritanya ada hubungannya dengan api. Sekarang kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah. Terima kasih juga Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kami semua. Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk anak-anak, sekarang kalian bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan gerakan dan semangat ya. Nah, lagunya Dalam Nama Yesus. Pujiannya ikuti dipimpin oleh Grisel dan Gwen. Cerita hari ini tentang Elia yang bisa kalian baca di kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 40. Tapi Tante tanya dulu ya, siapa yang pernah ikut lomba? Ada macam-macam lomba kan? Lomba mewarna, lomba menggambar, menyanyi, menari, lari, bulu tangkis, basket, tarik tambang, dan banyak lagi. Dalam perlombaan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, di dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 40 ini juga ada lomba atau pertandingan
orang. Yuk dengar ceritanya. Cerita ini di Israel ketika dipimpin oleh Raja Ahab. Raja Ahab mengajak orang Israel untuk menyembah patung dewa Baal. Hal itu membuat Tuhan sedih. Tuhan tidak suka umatnya menyembah Allah lain. Israel tidak taat pada peraturan yang Allah buat, yaitu perintah Allah nomor 1. Teman-teman, kita pernah dengar 10 perintah Allah yang ditulis oleh Allah pada 2 loh batu. Masih ingat nggak perintah Allah yang pertama? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya kita harus berbakti kepada Allah saja, karena Allah kita yang benar. Melalui mati Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita ada kepastian masuk surga. Kita berdoa minta sesuatu kepada Allah, kita berdoa jangan kepada yang lain, oke? Tuhan marah karena orang Israel menyembah Baal. Tuhan ingin umatnya menyembah satu Allah yang benar. Tuhan menghukum bangsa Israel dengan tidak menurunkan hujan selama 3 tahun. Di Israel tidak ada air, semua orang menderita. Setelah di Israel tak ada hujan 3 tahun, Nabi Elia menemui Raja Ahab. Ketika Raja Ahab melihat Nabi Elia malah marah. Kamu yang menyusahkan Israel, jadi aja menderita. Nabi Elia menjawab, kamu dan keluargamu yang membuat Israel menderita dengan mengajak Israel meninggalkan satu Allah yang benar dan mengikuti para Baal. Nabi Elia mengajak bertanding dan Raja Ahab setuju. Nabi Elia, Raja Ahab, Nabi Baal, dan bangsa Israel berkumpul di puncak Gunung Karmel. Kata Nabi Elia, ayo kita bertanding antara aku seorang diri melawan Nabi Baal yang 450 ditambah 400. Jadi semuanya 850 orang. Pertandingan ini untuk memutuskan siapa Allah yang benar dan harus disembah, Tuhan atau Baal. Orang-orang semua setuju. Nabi Baal membuat mezbah, menaruh kayu dan potongan sapi di atasnya. Tapi mereka tidak boleh menaruh api, karena apinya harus minta kepada Allah Nabi Baal. Mereka mulai memanggil Baal dengan cara mengelilingi mezbah sambil berjingkat-jingkat, melompat-lompat, dan berteriak-teriak. Ya Tapi dari pagi sampai siang tidak ada jawaban. Siang harinya Nabi Elia mengejek Nabi Baal. Berteriaklah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin dia bangun, mungkin ada urusan dengan orang lain, mungkin lagi jalan-jalan atau dia belum bangun. Nabi Baal memanggil lebih keras lagi sambil melukai tubuh mereka dengan pedang dan tombak sehingga berdarah. Mungkin agar Dewa Baal ada perhatian dan kasihan melihatnya. Sampai sore Baal tidak menjawab dan tidak terjadi apa-apa. Kita berdoa dan sembah Tuhan tidak usah menyakiti diri sendiri atau orang lain. Tuhan kita pasti dengar. Sore hari Elia berkata, datanglah dekat-dekat kepadaku. Elia mengambil 12 batu dan mendirikan mezbah demi nama Tuhan. Menaruh kayu dan potongan sapi di atasnya. Juga membuat selokan di sekeliling mezbah. Lalu Elia menyuruh membawa 4 ember air dan menyiram mezbah itu. Terus disiram 4 ember air lagi dan disiram 4 ember air lagi. Jadi mezbah itu disiram dengan 12 ember air
hingga mezbah dan selokan basah dan penuh air. Kemudian Elia berdoa kepada Tuhan, Ya Tuhan Allah, hari ini biarlah semua orang tahu bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Juga atas firman-Mu lah aku melakukan ini semua. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan dari langit menyambar dan membakar habis korban bakaran itu. Kayu, potongan sapi, batu mezbah, tanah, bahkan air di selokan habis dijilat dan dimakan api Tuhan. Itu bukan api biasa, tapi itu mujizat besar dari Tuhan. Tuhan Maha Tinggi, Maha Kuasa. Dia lebih berkuasa dari Baal dan ilah lainnya. Sebab dia hidup. Tuhan kita adalah Allah besar, kuat, berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Ketika orang Israel melihat kehebatan Tuhan, semua sujud menyembah Tuhan, mukanya sampai ke tanah, sambil berseru, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Orang Israel bertobat dan mengaku hanya ada satu Allah yang benar. Kemudian Elia menyuruh Raja Ahab pergi makan dan minum, karena Tuhan akan menurunkan hujan. Nah, karena orang-orang Israel sudah bertobat, Tuhan menurunkan hujan kembali. Ayo kita nyanyi bareng Maureen, semua semangat ya. Karena kita punya satu Allah yang benar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Ngomong-ngomong soal api, di dalam Alkitab ada cerita tentang api yang dibuat oleh manusia. Yuk kita dengar cerita singkatnya. Hai teman-teman, masih ingat nggak cerita tentang dapur api? Tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tidak mau menyembah karena ingat dari 10 perintah Allah nomor 2, yaitu jangan membuat patung dan jangan menyembahnya. Nah, karena mau menyembah patung, mereka dimasukkan ke dapur api yang sangat panas. Tapi mereka tidak mati. Tuhan menyelamatkan mereka.
Nah, dari cerita itu hanya Tuhan yang harus kita sembah. Karena Tuhan yang terkuat, terhebat, dan terbesar. Dari cerita tadi, api dibuat oleh manusia untuk kejahatan. Tapi api cerita Elia, api dikirim oleh Tuhan supaya orang Israel bertobat. Tuhan menolong Sadrak, Mesak, Abednego dengan mujizat juga. Karena Tuhan itu kuat, hebat, besar. Nah, sekarang kita memuji Tuhan lagi yuk. Ayo, ikut bernyanyi dan bergerak. Kita menghafal ayat hafalan yang terdapat di kitab Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ku kita ganti dengan Tuhan ya. Sekali lagi, Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan. Allah lain di sini adalah apapun yang menggantikan waktu dan kedudukan Tuhan dalam hidup kita. Misalnya, waktunya ibadah malah main game. Waktunya sekolah atau membuat PR malah main game, jadi gak selesai PR-nya. Atau yang lain juga, jangan menggantikan Tuhan. Karena kita hanya ada satu Tuhan yang benar, yang layak kita sembah. Sekarang kita tutup ibadah kita di dalam doa ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Saya berjanji hanya akan percaya dan menyembah satu Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekarang angkat tangannya.
Kita mau terima doa berkat. Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah, kita mau bersama-sama menyatukan hati untuk menerima doa berkat. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Maret ini adik-adik. Mari kita mau satukan hati berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh beribadah hari ini. Kami bersyukur buat puji-pujian, buat firman Tuhan yang kami dengar. Dan saat ini kami juga teringat, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Maret ini Tuhan. Kami membawa rekan-rekan kami baik Gea, Abigail, baik Jake, Carlen, dan Elston. Tuhan memberkati teman-teman kami ini Tuhan yang bersuka cita di bulan Maret ini Tuhan, tambahkan usia mereka setahun lagi. Biar Tuhan memberkati mereka di sekolah masing-masing, berikan hikmat, akal budi, kepandaian yang dari Tuhan, supaya mereka mendapat prestasi yang baik di sekolah mereka, boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi kebanggaan papa mama mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui mereka. Kami semua juga Tuhan sertai menolong kami di dalam sekolah kami, masa depan kami, biar Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dan mari adik-adik sekarang kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita di dalam segala yang kita kerjakan, baik di sekolah kita diberikan hikmat, akal budi, kepandaian, bahkan masa depan kita Tuhan beri yang terbaik. Karena itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa kita, cinta, kasih sayang, penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus. Kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati adik-adik sekalian.